Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum. Kali ini Ibu akan memberi tambahan materi, yaitu tentang grafik perubahan wujud zat pada air. Kalau tidak salah kemarin belum ya. Nah, eh, untuk membaca grafik ini, jadi di sini ada suhu. Jadi bagian vertikal ini suhu, di bagian horizontalnya ini waktu. Nah, ini ada grafik, ada yang naik, ada juga yang lurus. Apa sih maksudnya naik dan lurus ini? Nah, ketika dari titik A ke titik B, ini kan grafiknya naik. Kita lihat suhunya, suhunya min 25 sampai 0. Nah, pada grafik ini, atau ini dinamakan T1, jadi di sini ada sebuah bongkahan es yang mana dia itu sedang dicairkan, tapi pada saat titik B ini dia itu masih belum sepenuhnya mencair, jadi masih perubahan. Jadi dia itu masih menurunkan suhunya. Jadi min 25 menjadi 0 gitu ya. Kita tahu bahwa titik beku air itu 0 derajat Celcius. Titik beku itu maksudnya es mulai membeku, air mulai membeku itu pada 0 derajat Celcius. Di mana titik A ke B ini merupakan ada kalor yang diserap untuk dia itu menaikkan suhu ya. Mohon maaf, bukan menurunkan suhu, tapi menaikkan suhu menjadi 0. Gitu. Nah, di sini rumus yang digunakan itu M massa esnya dikali TS. TS itu maksudnya kalor jenis es dikali delta T. Gitu ya. Delta T ini kan perubahan suhunya. Nah, itu untuk grafik A ke B. Jadi di grafik A ke B ini ada perubahan suhunya. Gitu. Nah, kalau misalnya bukan A ke B, tapi B ke A. Kalau B ke A ini ada kalor yang dilepas yang digunakan untuk menurunkan suhu. Jadi Ibu tadi kebalik, kalau A ke B itu untuk menaikkan suhu, kalau B ke A itu untuk menurunkan suhu. Tapi rumusnya tetap MTS kali delta T. Jadi walaupun ini naik atau turun, tapi masih wujudnya itu dalam bentuk bongkahan gitu. Nah, baru dari B ke C. Nah, B ke C ini dia itu mulai berubah. Jadi B ini kan tadi S tuh. Nah, C ini pada saat dia proses B ke C ini sudah mulai ada proses mencair gitu ya. Nah, untuk B ke C ini terdapat kalor yang diserap yang digunakan untuk merubah wujud, yaitu mencair. Nah, kalau misalnya dibalik Bu, C ke B, berarti ada kalor yang dilepas yang digunakan untuk merubah wujud, yaitu membeku. Jadi kalau misalnya C ke B ke C ini untuk mencair, tapi kalau dibalik dari C ke B, itu membeku. Nah, rumusnya beda lagi. Dia bukan delta T, karena dia nggak ada kenaikan suhu. Jadi rumusnya itu massa kali kalor lebur es. Nah, kita tahu kemarin ya, kemarin udah dijelasin tentang kalor laten. Sebentar ini Bu, tarik. Ini ya. Jadi ketika es itu melebur, maka es tersebut kan membutuhkan kalor, walaupun tidak mengalami kenaikan suhu. Ini, jadi meleburnya itu ketika B kecil ini. Gitu. Nah, kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud 1 kg zat padat menjadi cair dinamakan kalor laten lebur, gitu. Atau kalor laten beku kalau misalnya itu membeku, yang dibalik gitu. Nah, rumusnya itu M kali LS. Kalau lobu ini kok bukan LS tapi LF. Ini pakai bahasa Inggris, jadi L itu kan laten. Laten F-nya itu freeze. Freeze itu kan dingin maksudnya gitu. Nah,
Berbeda halnya dengan yang nanti ini yang di atas yang Q4 ini, di mana dia tuh latennya pakai laten uap. Jadi kalau laten uap LV atau kalau bahasa Indonesianya L uap gitu. Nah, kemudian lanjut ini kan udah berarti dari sini kita simpulkan bahwa kalau yang grafiknya lurus-lurus gini dia itu mengalami perubahan baik B ke C maupun D ke E. Nah, untuk yang C ke D berarti ada kalori yang diserap untuk menaikkan suhu sama seperti yang tadi. Bedanya apa? A, B sama C, D. Bedanya itu wujud zatnya. Kalau yang A ke B itu dia fase padat atau S, udah masih S. Nah, kalau yang C ke D ini udah fasenya tuh udah fase cair atau udah berubah menjadi air. Kan soalnya dari proses B ke C ini udah mencair tuh. Dari awalnya titik B itu dia padat, kemudian setelah dia di C, dia itu udah air gitu, udah cair gitu. Nah, jadi proses C ke D ini dia tuh untuk menaikkan suhu dan keadaan fasenya udah fase cair. Atau kalau misalnya dibalik dari titik D ke C itu ada kalori yang dilepas untuk menurunkan suhu. Jadi nanti macam-macam ya pertanyaannya. Nah, yang di Q3, ini Q3 ya. Ini ada Q1, Q2, Q3. Nah, Q3 ini rumusnya sama dengan Q1, yaitu MC delta T, hanya saja C-nya bukan CS lagi, tapi C-nya adalah C air gitu. Nah, yang D ke E ini kan lurus. Nah, lurusnya ini itu berarti sama dengan B ke C. Berarti terjadi perubahan wujud apa? Tadi kan dari C ke D itu kan masih air tuh. Nah, kalau yang udah di titik E, ini dia tuh udah mulai akan menguap gitu. Jadi ada kalori yang diserap yang digunakan untuk merubah wujud, yaitu menguap. Kalau E ke D itu ada kalori yang dilepas dan digunakan untuk merubah wujud, yaitu dari uap ke air, gitu ya. Jadi seperti itu. Terus tentang apa lagi ya? Takut ada yang belum. Ini udah ya. Jadi nanti di SMA kan mempelajari tentang asas Black. Jadi hukumnya itu menjelaskan tentang di mana kalori yang diserap itu sama dengan kalori yang dilepas, hanya saja ada negatifnya, yakni dia itu berarti energi meninggalkan zat yang panas. Misalnya setrika dan baju. Nah, setrika itu akan melepas kalor, sedangkan baju akan menyerap kalor yang dilepas oleh setrika. Gitu. Terus apa lagi ya? Oh ya, kita juga belajar kemarin lupa belum membahas tentang kapasitas kalor. Tapi yang kalor jenis udah ya. Jadi kalor jenis ini merupakan kapasitas kalor per satuan masanya. Jadi T besar per masanya. Jadi ini tuh ada lagi, nggak hanya ini saja, tapi T besar kapasitas kalor ini T besar per masanya. Ini loh. Jadi kalau misalnya T yang ditanyakan berarti T besar dibagi M. Di mana dia akan semakin besar kalau jenis suatu bahan, maka akan semakin besar pula energi yang harus ditambahkan untuk perubahan suhu. Nah, kalor jenis merupakan sifat khas suatu zat yang menunjukkan kemampuannya untuk menyerap kalor. Di mana apabila suatu zat yang memiliki kalor jenisnya yang tinggi, maka dia akan dimanfaatkan sebagai tempat untuk menyimpan energi termal. Energi termal itu maksudnya energi panas. Sedangkan kapasitas kalor itu merupakan jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu. Gitu. Jadi kapasitas kalor ini
energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Gitu. Kapasitas kalor ini biasanya digunakan untuk ini mencari berapa sih energi yang diperlukan apabila kapasitas kalornya itu sekian, sedangkan perubahan suhunya sekian gitu. Jadi macam-macam ya. Kemarin ada Qm2 delta T, terus sekarang ada kapasitas kalor Q sama dengan C besar kali delta T. Atau kalau misalnya kita ingin menggunakan rumus lain, C besar atau kapasitas kalor itu sama dengan M, masanya kali C kalor jenis. Jadi bedakan di kalor ini ada C besar sama C kecil gitu. Ini ya. Insya Allah sudah semua. Ini juga padat ke gas ke cair ke padat. Ini dipelajari. Terus juga ini ada kalorimeter, di mana dia itu merupakan alat untuk mengukur kalor di sebuah wadah gitu ya. Nah, ini contoh kalorimeter. Jadi kita bisa membuat alat kalorimeter ini dengan wadah, biasanya wadah pop mie gitu. Soalnya dia itu terbuat dari styrofoam yang mana dia tuh insya Allah keluar masuk kalornya itu kemungkinannya sangat kecil sekali gitu. Jadi tuh kalorimeter ini diusahakan tidak ada kalor yang keluar dari ini dalam kalorimeter ataupun kalor yang masuk dari lingkungan ke kalorimeter ini. Jadi seperti itu. Mungkin insya Allah tidak ada, insya Allah hanya itu saja ya. Terus juga ada perpindahan kalor. Kemarin kita juga mempelajari tentang perpindahan kalor. Kenapa sih kita bisa merasakan panasnya matahari, padahal matahari itu jaraknya jauh sekali dari bumi gitu. Di mana kalor ini juga mengalami perpindahan. Ada 3 cara, yaitu ada secara konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Juga di sini ada sebuah zat yang dapat menghantarkan kalor, ada konduktor dan isolator, tapi kalau konduktor ini merupakan bahan yang baik dalam menghantarkan kalor, kalau isolator ini kurang baik gitu dalam menghantarkan kalor, sulit gitu. Nah ini contohnya konduksi kemarin ya. Jadi konduksi ini partikelnya tidak berpindah, hanya saja dia itu bergetar. Ini contohnya. Jadi partikelnya yang panas kan awalnya di ujung nih, ini yang warna merah. Nah, kemudian lama-kelamaan dia menggetarkan di sampingnya, teman di sampingnya, kemudian teman di sampingnya ini juga ikut bergetar. Alhasil teman yang di sampingnya yang ikut bergetar itu menggetarkan yang sampingnya gitu. Dan hasil semuanya itu ikut bergetar. Jadi yang awalnya panasnya di sini, sehingga kita merasakan ujung sendok yang kita pegang itu juga panas gitu. Nah, ini contohnya. Kalau di wadah panci untuk memanaskan air, di sini ada ganggangnya itu merupakan bahan isolator, tapi yang untuk memanaskan airnya dia itu merupakan konduktor logam. Karena apa? Karena dia merupakan penghantar yang baik gitu. Nah, pada saat proses memasak air ini juga ada proses perpindahan kalor secara konveksi gitu. Nah, kalau di SMA nanti akan diberi rumus ini. H ini laju konduksi kalor. H sama dengan Q per T, sama dengan koefisiennya dikali luasnya dikali delta T per L-nya gitu. Jadi ini biasanya itu yang di SMA itu, di sini ada dua batang logam yang memiliki suhu yang berbeda. Kemudian kedua batang ini dijadikan satu gitu. Nah, terus yang ditanyakan itu kadang-kadang ini suhu di tengah-tengahnya. Kan pasti suhu ujung sama suhu tengah itu kan berbeda. Apalagi suhu yang T1 ini berbeda dengan suhu T2. Alhasil suhu tengah-tengahnya itu kan pasti berbeda. Nah, itu berapa gitu. Terus kemudian ada konveksi. Nah, konveksi ini partikelnya ikut. Nah, dia itu memiliki aliran. Namanya nggak ada ya. Padahal
biasanya tuh ada namanya aliran konveksi mizan alir atau fluida. Konveksi bebas merupakan perpindahan kalor disertai perpindahan zat alir secara bebas dikarenakan perbedaan massa jenis antara perpindahan zat, contohnya massa air. Jadi ketika air dipanaskan di teko, maka pada lapisan bawah teko ini akan mendapatkan kalor terlebih dahulu. Nah, air ini akan mengembang ke atas, jadi dia itu memuai gitu. Dia akan mengembang ke atas karena massa jenisnya itu menurun gitu. Nah, karena massa jenis yang paling bawah menurun, dia itu lama-kelamaan ke atas. Kemudian yang atas ini ke bawah karena massa jenisnya lebih besar gitu. Kemudian akan mendapatkan kalor dari api, kemudian karena mendapatkan kalor, massa jenisnya kecil lagi, ke atas lagi, yang atas ke bawah lagi gitu. Jadi seperti itu seterusnya gitu. Nah, sedangkan kalau di konveksi ini ada konveksi paksaan, di mana perpindahan partikel zat, di mana perpindahan partikel zat ini karena adanya perbedaan tekanan yang dibuat dengan cara memompanya, contohnya kipas angin atau pompa pemanas udara, ya ini contohnya ini ya. Nah, radiator ini akan menghangatkan udara di daerah yang lebih rendah dari ruangan. Gitu. Ini radiator. Udara yang hangat mengembang dan naik ke langit-langit karena massa jenisnya lebih kecil. Ingat ketika massa jenis suatu fluida itu macam-macam ya, nggak hanya cair saja, tapi udara yang gas itu juga termasuk fluida. Apabila suatu zat itu memiliki massa jenis yang kecil, maka dia akan ke atas. Nah, sedangkan yang massa jenisnya besar, dia akan ke bawah gitu. Itu sama seperti air, dia akan continue gitu, membentuk siklus gitu. Terus ada radiasi, di mana dia itu merupakan proses perpindahan kalor tanpa partikel penghantar untuk merambat. Gitu. Jadi dia itu nggak ada mediumnya, nggak kan contohnya seperti ini tadi, matahari ke bumi gitu. Padahal di luar angkasa itu kan hampa udara, artinya di sana itu kita nggak bisa berjalan berdiri seperti kita di bumi, tapi melayang-layang gitu. Jadi partikel penghantarnya itu nggak ada. Perpindahan kalor di mana partikel penghantarnya itu nggak ada gitu. Nah, di radiasi ini ada hukum Stefan Boltzmann, nanti akan dipelajari di SMA, di mana energi yang dipancarkan oleh suatu permukaan hitam dalam bentuk radiasi kalor tiap satuan waktu sebanding dengan luas permukaan dan sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlak permukaan itu. Ya. Nah, radiasi ini nantinya berhubungan dengan warna, ada juga. Kalau yang ini khususan dengan warna ya. Nih, apabila warnanya lebih gelap, dia itu lebih diserap. Dia itu menyerap. Nah, kalau misalnya apabila warnanya agak cerah, dia itu kayak masih memang ada beberapa kalor yang diserap, tapi lebih sedikit ya. Tapi ketika yang dipantulkan lebih banyak gitu. Sudah, insya Allah itu saja. Ini ya, permukaan gelap merupakan pemecahan dan penyerap radiasi paling baik. Kelajuan radiasi suatu benda bertambah besar ketika suhunya naik, panjang gelombang yang terdapat dalam radiasi makin pendek jika suhunya makin tinggi. Gitu. Apalagi ya, insya Allah itu. Terus mungkin kenapa sih ini yang kemarin buaya itu membuka mulutnya gitu. Jadi buaya itu membuka mulutnya karena untuk sebagai bentuk untuk menghangatkan tubuhnya gitu. Jadi cara buaya untuk menghangatkan tubuhnya yaitu dengan cara membuka mulutnya gitu. Nah, kenapa penguin di kutub utara itu tidak menggunakan jaket, sedangkan kita kalau di kutub utara itu harus malahan wajib banget buat memakai jaket gitu. Karena penguin itu kan punya lapisan lemak, di mana lapisan lemak tersebut akan menghangatkan dia.
Dan juga misalnya seperti domba juga ya. Jadi domba itu kenapa sih kok dia itu memiliki bulu? Nah, fungsi bulu itu untuk menghangatkan tubuhnya. Kemudian kalau di buku kalian di situ ada kestabilan suhu tubuh pada makhluk hidup, di mana untuk bertahan hidup makhluk hidup ini membutuhkan kalor. Nah, kalor yang ada pada tubuh manusia dan juga hewan itu dibutuhkan dalam bentuk panas tubuh. Di mana manusia kita tahu merupakan makhluk homotermal, yaitu makhluk hidup yang berdarah panas karena suhu tubuhnya itu relatif konstan terhadap perubahan suhu yang terjadi di sekitarnya. Yaitu kemarin kita udah belajar ya, suhu tubuh normalnya 36,5 sampai 37,5. Gitu. Jadi suhu manusia ini dipertahankan secara otomatis oleh tubuh kita sendiri melalui sistem yang disebut dengan termoregulasi. Nah, termoregulasi ini merupakan proses fisiologis yang merupakan kegiatan integrasi dan koordinasi yang digunakan secara aktif untuk mempertahankan suhu inti tubuh dan mengatasi perubahan suhu dingin atau panas dalam tubuhnya. Jadi kalau misalnya suhu lingkungannya itu lebih dingin atau lebih panas, tubuh ini akan menyesuaikan, maksudnya dia itu akan mempertahankan suhu di dalam tubuh gitu. Jadi dia itu pasti akan melakukan sesuatu untuk mempertahankan suhu di dalam tubuh gitu. Jadi ada di 154, di mana pusat pengaturan tubuh manusia itu ada di hipotalamus, yaitu ada dalam otak. Nah, maka apabila hipotalamus yang di dalam otak itu terganggu, maka mekanisme pengaturan suhu tubuh itu juga akan terganggu. Jadi misalnya apabila ada gangguan tentang suhu, nah berarti hipotalamusnya itu terganggu. Kemudian manusia membutuhkan keadaan normotermia, di mana keadaan di mana suhu tubuh dalam keadaan normal untuk mempertahankan fungsi-fungsi tubuhnya. Nah, apabila suhu tubuh ini tidak dapat dipertahankan dalam batas normal, maka fungsi metabolisme di dalam tubuh akan terganggu dan dalam kondisi ekstrim bisa berakibat fatal atau kematian gitu. Nah, panas pada tubuh dihasilkan dari reaksi metabolisme tubuh, di mana sumber penghasil panas di mana? Ada di glukosa, protein, dan juga lemak. Nah, panas tubuh yang hilang dari permukaan tubuh, jadi dapat melalui 4 mekanisme, ada radiasi, konduksi, konveksi, dan juga evaporasi. Nah, kehilangan panas yang secara radiasi ini jadi dalam bentuk pelepasan radiasi gelombang inframerah dari tubuh. Jadi kita itu melepas radiasi gelombang inframerah. Nah, yang kedua, kehilangan panas secara konduksi ini terjadi ketika panas dari permukaan kulit berpindah ke benda lain, misalnya ke kasur. Ketika kita tidur lama tuh sama kelamaan, pernah nggak kalian megang kasurnya lebih hangat gitu? Atau ada bapak ibu kalian atau saudara-saudara kalian yang minjem kasur kalian di kamar kalian, terus mereka tidur, kemudian kita ingin tidur, terus mereka bangun, terus kita rasain kasurnya itu kayak hangat gitu. Atau ke tembok ketika seseorang bersandar pada tembok yang lebih dingin. Nah, itu yang secara kondisi. Sekarang yang konveksi itu terjadi karena adanya aliran udara atau angin yang menerpa tubuh seseorang, di mana di sekitar tubuh kita itu terdapat suatu lapisan udara hangat yang berfungsi sebagai penyekat tubuh, di mana lapisan penyekat tubuh ini menghalangi panas tubuh yang hilang ke udara. Nah, apabila ada angin yang menerpa tubuh dan menghilangkan lapisan udara di sekitar tubuh, maka panas tubuh manusia disebut itu juga akan hilang. Gitu. Terus yang keempat, kehilangan panas secara evaporasi. Ini ada dua cara, yaitu melalui permukaan kulit dan melalui sistem pernapasan yang terjadi
dari udara yang diekspirasikan, gitu. Dihembuskan keluar melalui hidung atau mulut. Jadi kan yang kita hirup terus ketika keluar itu kan kayak lebih hangat gitu. Nah, terus juga kemarin ada sudah belajar yang itu tadi hewan, di mana hewan ini terdiri dari dibagi menjadi dua kelompok, hewan yang panas tubuhnya berasal dari lingkungan atau menyerap panas dari lingkungan. Itu ada ektotermik, dan hewan panas tubuhnya yang berasal dari hasil metabolisme itu ada hewan endodermik. Di mana suhu tubuh hewan ektotermik, yaitu panasnya itu melalui dari lingkungan, dia akan cenderung naik turun bergantung pada suhu lingkungan. Contohnya hewan-hewan ektotermik ini adalah hewan yang bertulang belakang, invertebrata, ikan, amfibi, dan reptil. Sebaliknya, kalau endotermik itu sifatnya konstan karena panasnya itu dihasilkan dari metabolisme, contohnya burung gitu. Di mana hewan memiliki kemampuan adaptasi terhadap suhu lingkungan. Apalagi suhu lingkungannya itu berubahnya secara drastis gitu kan. Nah, pada suhu dingin, mamalia dan burung ini akan meningkatkan laju metabolisme sehingga meningkatkan produksi panas tubuh. Nah, pada hewan ektotermik, misalnya lebah madu, adaptasi terhadap suhu dingin dilakukan dengan cara berkumpul bersama dengan kelompoknya di dalam sarang gitu. Jadi kan kalau ektotermik ini tadi yang dari lingkungan kan. Nah, gimana sih caranya itu? Salah satu caranya itu kayak berkumpul bergerombol agar dia itu dapat menghangatkan tubuhnya gitu. Ada juga beberapa contoh bentuk adaptasi fisiologis untuk mengurangi kehilangan panas, misalnya tumbuhnya bulu dan rambut pada burung dan mamalia. Terus ada lapisan otot, adanya modifikasi sistem sirkulasi di bagian kulit gitu. Ada juga beberapa hewan yang melakukan migrasi, perpindahan gitu. Biasanya beberapa hewan yang sering melakukan migrasi itu burung atau enggak ikan gitu. Atau relokasi atau sembunyi dari tempat dingin ke tempat yang hangat. Gajah di daerah tropis akan mandi atau mengipaskan daun telinga ke tubuh untuk menurunkan suhu tubuhnya. Lain dengan manusia ya, di mana salah satu cara manusia untuk mempertahankan suhu tubuhnya adalah dengan berpakaian. Karena orang-orang yang hidup di daerah dingin akan menjaga suhu tubuh mereka dengan cara makan banyak daging dan menggunakan pakaian yang tebal dan juga hangat. Oke, mungkin itu saja tambahan dari Ibu. Setelah itu, setelah kalian menonton video 1 dan 2 atau yang offline itu udah beberapa Ibu jelasin. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya ngedengerin podcast ini. Ibu akhir ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.